Sistem Super Devouring. Bab 831, kembali ke dinasti Fox Charming. Setelah Yesuan menemukan pilar cahaya, seluruh tubuhnya mendidih, karena mata persepsinya merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya yang lebih kuat darinya. Klan iblis liar yang agung. Bagaimana mungkin, mereka semua adalah yang tertinggi. Yesuan tercengang. Para iblis di pegunungan yang dalam di bawah semuanya telah mencapai tingkat tertinggi. Dia telah merasakan ratusan aura tingkat tertinggi ketika dia terbang, dan banyak dari mereka menekan jantungnya dan membuatnya berdetak cepat. Anda tahu, pada saat itu, klan iblis bahkan tidak memiliki kaisar alam dewa virtual, tetapi hanya beberapa raja iblis tingkat 9. Tapi sekarang, Dewa Tua Tianjue jelas bukan orang biasa. Yesuan menelan ludahnya dan dengan cepat mendarat di pilar cahaya. Saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah dan muncul di depan sebuah rumah kayu kecil. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian putih sudah duduk di sebelah meja batu di luar rumah kayu kecil itu. Itu adalah Dewa Tua Tianjue yang muncul hari itu. Halo, senior. Yesuan dengan cepat mengepalkan tangannya. Tianjue menatapnya dan berkata perlahan, kau datang ke sini kali ini untuk bertanya tentang Patriark Yin Yang, kan? Hati Yesuan bergetar. Tianjue memang bukan orang biasa. Dia tidak hanya bisa mendengar suaranya dari jarak sejauh itu, tetapi dia juga tahu apa yang terjadi di kota Lianyun. Ya, tolong beritahu aku, senior. Yesuan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak ada gunanya. Tianjue menggelengkan kepalanya, wilayahmu terlalu rendah, bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak dapat menemukannya. Jika kau ingin menemukannya, setidaknya kau harus menerobos ke yang tertinggi. Terobos yang tertinggi. Yesuan ketakutan. Tidak heran dia merasa ada yang tidak beres. Ternyata Patriark Yin yang benar-benar pria super kuat yang telah melampaui yang tertinggi. Jadi, alam apa setelah yang tertinggi? Kali ini, Patriark Yin yang datang ke benua timur adalah kelalaianku. Nanti, aku akan menutup seluruh benua timur dan lautan bintang kerusuhan. Tidak seorang pun dari luar bisa masuk. Itu dianggap sebagai perlindungan. Tianjue berkata, dan tiba-tiba mengeluarkan liontin giok bundar dan melemparkannya ke Yesuan, jawabannya ada di sana. Ketika alammu sudah cukup, kamu akan tahu. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun metode kultivasi Patriark Yin yang aneh, alam mereka terlalu rendah. Tidak mudah untuk bergabung. Selain itu, syarat penting untuk bergabung adalah kesatuan frekuensi hati dan jiwa. Jika keduanya saling tolak, Patriark Yin yang tidak akan berhasil. Mendengar ini, Yesuan merasa lega. Bagaimana mungkin saudara-saudari Song Jue bisa berkompromi? Terima kasih, senior. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Tianjue tidak mengatakan apa-apa, hanya menjabat tangannya, dan kemudian pemandangan di depan Yesuan berubah lagi. Dia kembali keluar formasi. Siapakah Dewa Tianjue ini? Dia punya cara yang hebat. Yesuan benar-benar terkejut. Dia merasa bahwa Tianjue jauh lebih kuat daripada leluhur Yin Yang. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini saat ini. Kai Jing dan Jue ditangkap. Karena alam dan frekuensi jiwa mereka, mereka tidak akan menjadi leluhur Yin Yang berikutnya. Namun, aku harus bergegas dan menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Yesuan berpikir dalam hati dan langsung pergi. Pada saat yang sama, klonnya juga memberitahu Guan Yulan dan yang lainnya tentang masalah tersebut. Dan tubuh aslinya membawa Yu Xinyi dan yang lainnya langsung ke benua utama. Di kota Lianyun di benua timur. Yulan, maafkan aku. Klon Yesuan berkata dengan rasa bersalah. Guan Yulan menggelengkan kepalanya tanpa suara dan berkata, menemukan Kai Jing itu penting. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sekarang, Yesuan tidak mencari tunangannya, tetapi istri barunya. Dia sudah berpikir dalam hatinya bahwa jika dia bisa menemukan leluhur Yin Yang, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Saat ini, Yesuan juga berada di samping Ye Chong dan yang lainnya, begitu pula Si Men dan Lan Yue. Keduanya baru saja menikah dengan Song Jue, tetapi Song Jue langsung ditangkap dan merasa sangat tidak nyaman. Jangan khawatir, aku akan membawa mereka kembali. Yesuan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia merasa kasihan pada Guan Yulan, setelah hal seperti itu terjadi, apakah dia masih tega pergi ke kamar pengantin? Yesuan baru saja kembali ke dinasti suci api matahari di benua utama. Sekarang, dia harus membuat beberapa rencana. Kurasa aku tidak bisa berkembang di dinasti suci api matahari dan dinasti suci macan tutul gila.
Jika aku ingin berkembang, aku harus pergi ke dinasti suci tingkat menengah. Ye Xuan memikirkannya dan langsung berlari ke penjara surgawi No. 1. Rencananya saat ini adalah pergi ke dinasti suci pesona rubah. Kekuatan, selama dia memiliki kekuatan, dia akan dapat menemukan Patriark Yin Yang dan menyelamatkan Song Caijing dan Song Jue. Ye Xuan kembali memasuki dinasti suci pesona rubah. Ketika dia kembali, Yu Lai dan Gan Feng telah menyatukan suku Lotus Heart dan suku White Sun. Suku baru itu disebut suku Lianyun. Pada saat ini, di sebuah gunung yang dalam di luar suku Lianyun. Tuan, suku Lianyun telah selesai. Yu Lai berlutut dengan satu kaki dan melapor. Bagus sekali, ada beberapa hal di sini, aku butuh bantuanmu untuk menyelidikinya. Ye Xuan membuang beberapa lembar kertas. Ada dua hal yang ingin dia selidiki, satu adalah Patriark Yin Yang, dan yang lainnya adalah kebutuhan untuk membuka garis keturunan klan Dewa Mata Langit. Kebutuhan ini sangat langka, dan dianggap baik untuk memiliki 3 di antaranya di tempat-tempat itu di dinasti suci api matahari. Bagaimanapun, dinasti suci api matahari adalah dinasti suci tingkat rendah, dan keberuntungan naga secara keseluruhan tidak tinggi, jadi tidak banyak harta alam yang bisa dilahirkan. Tetapi dinasti suci pesona rubah berbeda. Dinasti suci pesona rubah ini adalah dinasti suci tingkat menengah, lebih dari 100 kali lebih kuat dari dinasti suci api matahari. Ya. Yu Lai mengangguk, lalu langsung pergi. Namun, tepat ketika Ye Xuan hendak berkeliaran di sini dan mencari tempat untuk berlatih, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Hah? Siapa itu? Ye Xuan mengerutkan kening, orang-orang ini tampaknya menuju ke arah suku Lianyun. 2 dewa kesengsaraan kedua di tahap tengah, 5 dewa kesengsaraan kedua di tahap awal, apa yang akan mereka lakukan? Wajah Ye Xuan berubah, dan dia buru-buru membawa Yu Xinyi dan 2 lainnya. Suku Lianyun ini didirikan olehnya, dan dia masih berharap suku Lianyun akan membantunya menanyakan berita itu, jadi dia tidak bisa menghancurkannya begitu saja seperti ini. Pada saat ini, Yu Lai telah kembali ke suku Lianyun. Tidak lama kemudian, dia merasakan aura yang kuat itu. Yu Lai, keluar dan temui aku. Sebuah suara tua terdengar di telinga lebih dari 2000 orang di suku Lianyun. Setelah mendengar suara ini, tubuh Yu Lai bergetar hebat, dan kemudian dia terbang keluar dengan cepat. Jadi, Anda adalah Tuan Cao dari suku Huang Qiong. Saya ingin tahu apa yang membawa Tuan Cao ke suku Lianyun. Yu Lai menjawab dengan tenang. Saya mendengar bahwa Anda telah bersatu dengan suku Bairi, dan sekarang disebut suku Lianyun. Pemimpin suku rubah tua itu tersenyum dan berkata, saya tidak peduli. Saya datang ke sini hari ini untuk menjemput Nona Yu atas perintah pemimpin klan muda saya. Mendengar ini, wajah Yu Lai berubah dan hatinya bergetar. Dia sudah menebak niat pihak lain. Bab 832, Penyerangan dan Pembunuhan. Gadis yang disebutkan oleh tetua rubah itu tentu saja adalah putri Yu Lai, Yu Xinyi. Saat itu, kepala suku muda dari suku Huang Qiong itu bertemu dengan Yu Xinyi secara kebetulan dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, jadi dia ingin menjadikannya selir. Hari ini, tetua rubah datang untuk mengajukan hadiah pertunangan. Alasan mengapa Yu Xinyi berlari ke dinasti suci api matahari adalah untuk menghindari kepala suku muda dari suku Huang Qiong itu. Maaf, aku tidak tahu di mana Xinyi sekarang. Kata Yu Lai buru-buru. Kudengar Nona Yu bekerja sama denganmu untuk pergi ke suku Bairi hari itu. Sekarang kau bilang kau tidak tahu di mana dia. Apakah kau menyembunyikannya? Tetua rubah itu mendengus dingin. Pikiran Yu Lai bergetar lagi. Dia tidak menyembunyikan Yu Xinyi, tetapi Tuan Yu Xinyi saat ini adalah Ye Xuan. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak berani, kata Yu Lai buru-buru. Saya rasa Anda tidak berani. Hadiah pertunangannya sudah ada di sini. Saat Nona Yu kembali, pergilah ke suku Huang Qiong saya dan nikahi kepala suku muda itu. Pria tua suku rubah itu melemparkan cincin Qian Kun dan langsung masuk, tidak memberi Yu Lai kesempatan untuk menolak. Setelah mereka pergi, Yu Lai buru-buru mengambil cincin Qian Kun untuk menemui Ye Xuan. Apa yang terjadi? Ye Xuan ingin bertindak, tetapi tanpa diduga, pihak lain tidak ada di sini untuk membantai suku itu. Yu Lai buru-buru menceritakan kisahnya. Setelah mendengarkan, Yu Xinyi berseru, apakah itu dia? Oh. Kepala suku muda Huang Qiong ingin menikahi Yu Xinyi. Ye Xuan sedikit terkejut. Dia mengambil cincin Qian Kun dan melihatnya. Hei, ada cukup banyak hadiah pertunangan.
Barang-barang di dalam cincin Qiankun ini hampir sebanding dengan apa yang dia rampas dari leluhur macan tutul gila. Tuan, apa maksud Anda? Tanya Yulai. Meskipun Anda adalah pelayan saya menghargai pendapat Anda. Yu Xinyi, bagaimana menurut Anda? Tanya Ye Xuan. Jika Yu Xinyi setuju, maka semua orang akan senang. Jika Yu Xinyi menolak, maka suku Lianyun akan berada dalam bahaya, lagi pula, ada orang kuat di puncak tertinggi kedua di suku Huangqiong. Yu Xinyi memikirkan karakter patriark muda suku Huangqiong, dan menjawab langsung, aku tidak mau. Patriark muda suku Huangqiong telah mengambil lebih dari 10 selir dan seorang tukang selingkuh. Baiklah, jika memang begitu, maka hanya ada satu cara, bunuh semua orang itu. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia berkata, kali ini, kita berlima akan pergi dan membunuh tim tadi. Mendengar ini, Yulai dan yang lainnya terkejut. Tim tadi memiliki 2 tertinggi kedua tahap menengah dan 5 tertinggi pertama tahap awal. Di pihak Ye Xuan, selain Ye Xuan, hanya ada satu orang yang berada di tahap tengah tingkat kedua, yaitu leluhur tua macan tutul liar, dan untuk Yulai, Gan Feng, Yu Xinyi, dan lelaki tua pawang ular, mereka semua berada di tahap awal tahap pertama. Namun, sekarang Ye Xuan telah berhasil mencapai tahap kedua tingkat tertinggi, dan sangat mudah untuk menghadapi seorang yang berada di tahap tengah tingkat kedua. Baiklah, ayo kita hentikan mereka. Ye Xuan sama sekali tidak khawatir, dan dia memanggil Gan Feng untuk mengejar mereka. Pihak lain tidak cepat, dan semua orang dengan mudah menyusul. Hah! Lelaki tua dari suku Huangqiong itu berbalik dan mendapati bahwa Yulai telah membawa orang lagi. Pada saat ini, lelaki tua pawang ular itu telah menyamar sebagai manusia, dan Ye Xuan juga manusia. Namun, leluhur tua macan tutul liar itu tidak dapat menyamar, jadi dia hanya dapat mengenakan jubah hitam untuk menyembunyikan napasnya dan bersembunyi tidak jauh. Hai, Nona Yu. Mata lelaki tua dari suku rubah itu berbinar. Tuan Chao. Yulai buru-buru menyapa. Karena Nona Yu sudah kembali, ikutlah aku ke suku Huangqiong. Kata Tuan Chao. Ya. Yu Xinyi pura-pura setuju dan mencondongkan tubuhnya. Tuan Chao, sepertinya rute perjalananmu bukan kembali ke suku Huangqiong. Pada saat ini, Yulai bertanya lagi. Ya, aku masih harus pergi ke suku Sui Yuan. Tuan Chao mengangguk, tanpa ragu. Suku Sui Yuan. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tampaknya apa yang diketahui Yu Xinyi benar. Tuan Chao mungkin akan pergi ke suku Sui Yuan untuk membayar hadiah pertunangan. Kebetulan kita juga akan pergi ke suku Sui Yuan. Tuan Chao, ayo kita pergi bersama. Kata Yulai sambil tersenyum. Baiklah, ayo kita pergi. Tuan Chao tidak ragu. Ye Xuan dan 5 orang lainnya mendekat. Karena leluhur tua macan tutul gila tidak ada di sana, mereka, penguasa malapetaka kedua, tidak dapat menarik perhatian Tuan Chao. Namun, tepat setelah Ye Xuan mendekat. Bunuh. Ye Xuan segera memberikan perintah membunuh kepada Yulai, Yu Xinyi, Gan Feng, leluhur lama macan tutul gila dan pawang ular tua dalam benaknya. Dalam sekejap, suara angin muncul. Seni pedang kaisar langit, pedang kaisar tebas. Ye Xuan langsung mengorbankan senjata dewa tertinggi dan menyerang tahap awal kedua tertinggi di belakang Tuan Chao. Serangannya cukup untuk membunuh lawan dengan level yang sama dalam hitungan detik. Bahkan jika dia satu level lebih tinggi, dia setidaknya bisa terluka parah. Pada saat yang sama, Yulai, Yu Xinyi dan Gan Feng menyerang orang yang sama secara langsung. Sebelum Tuan Chao bisa bereaksi, 2 orang jatuh dari udara, semuanya berada di tahap awal alam tertinggi kedua. Saat ini, hanya ada 2 dari mereka di tahap tengah alam tertinggi kedua dan 3 di tahap awal alam tertinggi kedua di tim Tuan Chao. Sebenarnya, Ye Xuan tidak perlu menyerang secara diam-diam sama sekali. Jika mereka hanya bergegas dan mulai bertarung, mereka pasti akan menang. Yulai, apa yang kamu lakukan? Lord Chao juga terkejut ketika melihat rekan-rekannya yang selevel tumbang. Namun saat ini, leluhur macan tutul gila telah membunuhnya. Lord Chao diseret oleh leluhur macan tutul gila, dan tahap tengah lainnya dari alam tertinggi kedua diseret oleh Yulai dan yang lainnya. Adapun Ye Xuan, dia mulai membunuh dengan gila-gilaan. Bajingan, beraninya kau menyerangku. Lord Chao sangat marah. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mengerti mengapa klan macan tutul gila datang ke dinasti pesona rubah. Saat dia berteriak, Ye Xuan telah membunuh 3 master klan rubah lainnya di tahap awal alam tertinggi kedua. Apakah kalian berdua memilih untuk menyerah atau mati? Ye Xuan berkata dengan dingin. Siapa kalian? Lord Chao bertanya sambil mundur.
Dia mengira leluhur macan tutul gila adalah dalang di balik layar, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Ye Xuan. Jangan khawatir tentang siapa aku. Aku akan bertanya lagi, menyerah atau mati. Ye Xuan bertanya lagi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Lord Chao masih menjawab seperti ini. Mendengar ini, dia berhenti bicara omong kosong dan langsung pergi membunuh. Kekuatan Lord Chao ini sedikit lebih lemah dari leluhur macan tutul gila, dan Ye Xuan sekarang adalah dewa kesengsaraan kedua. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan leluhur macan tutul gila, dia masih bisa membunuh Lord Chao. Seni pedang kaisar surga, pedang kaisar tebas. Cahaya dingin menerobos udara, dan Lord Chao diseret oleh leluhur macan tutul gila. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena. Boom! Lord Chao terkena dan terbang mundur, tetapi saat berikutnya, dia diblokir oleh seseorang, leluhur macan tutul gila. Seni pedang kaisar surga, pedang kaisar tebas. Ye Xuan menebas dengan pedang lain, langsung menghancurkan hati Lord Chao hingga berkeping-keping. Lord Chao, yang berada di tahap tengah kedua dari dewa tertinggi, dibunuh oleh Ye Xuan dengan dua pedang dan langsung jatuh. Bab 833 Penyergapan. Melihat ini, rubah tertinggi lainnya di alam tertinggi tingkat kedua yang dipegang oleh Yu Lai dan 4 orang lainnya segera berteriak, aku menyerah, aku menyerah. Dalam situasi ini, jika dia tidak setuju, nasibnya pasti akan sama dengan Lord Chao. Baiklah, jika kamu berani melawan, aku akan segera membunuhmu. Ye Xuan berkata dengan dingin, lalu dia melepaskan kendali Yu Lai dan menggunakan mata kendali pada orang ini. Orang ini mengira itu hanya penyerahan diri yang sederhana, tetapi dia tidak menyangka itu adalah kendali. Dia sedikit melawan, tetapi tiba-tiba teringat kata-kata Ye Xuan. Berani melawan, kamu akan segera dibunuh. Karena itu, dia langsung menyerah. Ding, kendali berhasil. Sekarang, Ye Xuan telah menerima bawahan lain di alam tertinggi tingkat kedua. Temui Tuan, namaku Zhang Wei. Kata rubah parubaya di alam tertinggi tingkat kedua. Ye Xuan mengangguk pelan dan melihat ke sisi lain, Yu Lai, aku akan membebaskanmu sekarang, jangan pikirkan yang lain. Hati Yu Lai bergetar, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sama sekali tidak berani mengkhianati tuanku. Meskipun dia telah dibebaskan oleh Ye Xuan, kekuatan dan kemampuan Ye Xuan tidak sebanding dengan orang biasa, dan dia tidak berani berpikir dua kali. Kuncinya adalah Yu Xinyi masih di tangan Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan membersihkan medan perang. Kali ini dia mendapatkan banyak hal. Tuan Chao sendiri berada di tahap tengah kedua dari yang tertinggi, dan dia juga membawa 2 tumpukan hadiah pertunangan, jadi ada banyak hal baik. Ye Xuan memilah-milah hal-hal ini, menelan yang berguna sendiri, dan menyerahkan yang meningkatkan kekuatan mentalnya kepada Yu Xinyi dan yang lainnya. Dia memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan kendali Gan Feng dan lelaki tua jimat ular itu. Sekarang, Ye Xuan sendiri yang mengendalikan leluhur tua macan tutul gila dan Zhang Wei yang baru saja ditundukkan. Kalian bertiga, tetaplah di suku Lian Yun. Ye Xuan berkata kepada Yu Lai dan 2 orang lainnya. Baik, Tuan. Yu Lai dan 2 orang lainnya mengangguk dengan hormat. Meskipun mereka bertiga telah dibebaskan, mereka tetap tidak berani mengkhianati Ye Xuan. Terlebih lagi, Ye Xuan baru saja memberi mereka banyak keuntungan. Di bawah tangan Ye Xuan, suku Lian Yun mereka pasti akan bangkit dengan mantap. Kemudian, Ye Xuan membawa leluhur macan tutul gila, Yu Xinyi dan Zhang Wei, yang baru saja ditundukkan, pergi. Kali ini, targetnya adalah suku Xiong liar. Setelah membunuh Tuan Chao dan beberapa orang lainnya, kultivasi Ye Xuan telah meningkat pesat. Dia memperkirakan bahwa selama dia dapat mengalahkan suku Xiong liar, dia mungkin akan dapat menerobos. Suku Xiong liar hanya memiliki 1 puncak tertinggi tingkat 2, dan 2 tingkat menengah tertinggi tingkat 2, yang salah satunya adalah yang disebut pemimpin klan muda. Sepanjang jalan, Zhang Wei juga menjelaskan kepada Ye Xuan tentang kekuatan suku Xiong liar. Ye Xuan mampu menghentikan puncak level 2 tertinggi, dan 2 tahap pertengahan level 2 tertinggi juga dapat dihentikan oleh leluhur macan tutul gila dan Zhang Wei. Namun, jika mereka dapat menghindari pertempuran, mereka tidak akan bertarung. Sekarang setelah Ye Xuan memiliki mata kontrol, ia tentu harus menggunakan trik. Suatu hari kemudian, mereka berempat tiba di wilayah suku Xiong liar. Zhang Wei, pergi dan pancing keluar patriark muda itu. Ye Xuan berkata kepada Zhang Wei. Baik, Tuan. Zhang Wei segera mengangguk, lalu terbang menuju suku Huang Qiong.
Mengenai mencari alasan untuk menemukan patriark muda suku Huang Qiong, tentu saja Yu Xinyi digunakan sebagai umpan. Ye Xuan sekarang hanya mengendalikan 3 orang. Setelah ia mengendalikan patriark muda suku Huang Qiong, langkah selanjutnya adalah patriark suku Huang Qiong. Zhang Wei pergi, sementara Ye Xuan, leluhur tua macan tutul gila dan Yu Xinyi berjongkok di sini. Tidak lama kemudian, Zhang Wei kembali dengan seekor rubah muda berbaju putih. Patriark muda, Nona Yu ada di gunung itu. Zhang Wei menunjuk ke gunung dalam tempat Ye Xuan berada. Pemuda berpakaian putih itu menyeringai, menjilat bibirnya, dan berpikir jahat, kupikir dia begitu suci, tetapi ternyata dia juga seorang jalang. Dia ingin menarikku keluar. Apakah dia akan melakukan pertempuran liar? Dia tidak banyak berpikir dan terbang menuju gunung dalam. Namun, ketika dia terbang di tengah jalan, dia merasakan ada yang tidak beres. Tidak hanya ada satu aura di gunung dalam, tetapi 3, yang salah satunya berada di tahap tengah dari keadaan tertinggi kedua. Sergap. Pemuda berpakaian putih itu tidak bodoh dan langsung bereaksi. Tetapi saat berikutnya, dia dipukul keras di punggung oleh pukulan Zhang Wei, dan dampak yang kuat memaksanya untuk terbang maju secara pasif. Pada saat yang sama, dia juga melihat 3 sosok terbang keluar dari gunung dalam, yaitu Ye Xuan dan 3 rekannya. Seni pedang Kaisar Langit, pedang Kaisar Tebas. Swiss. Sebuah tebasan menembus udara dan langsung menebas dada patriark muda itu. Oh! Kamu cukup mampu. Mata Ye Xuan berkedip. Dia merasa bahwa tubuh emas tertinggi dari patriark muda itu lebih kuat daripada leluhur macan tutul gila. Meskipun dia menahan diri, pedang itu hanya menyebabkan patriark muda itu menderita luka ringan, yang di luar dugaannya. Siapa kamu? Patriark muda dari suku Wastelen bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu tidak perlu tahu. Ye Xuan menyipitkan matanya dan melihat leluhur macan tutul gila dan Zhang Wei mengelilingi patriark muda di tengah. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Patriark muda itu berteriak dengan marah dan bergegas menuju Ye Xuan. Kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Ye Xuan mendengus dingin dan menebas dengan pedang. Dia baru saja meremehkan tubuh emas tertinggi lawan, dan sekarang dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Mata ilusi. Seni pedang Kaisar Langit, tebasan Kaisar Pedang. Keadaan pikiran patriark muda itu masih kuat, dan dia dengan cepat menghancurkan ilusi itu, tetapi kecepatan serangan Ye Xuan jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggapi oleh tahap menengah kedua tertinggi biasa. Bang! Patriark muda itu terkena serangan lagi, dan kali ini, dadanya langsung terhantam terbuka oleh pedang Ye Xuan, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Mata kontrol. Sementara lawan terluka, Ye Xuan langsung menggunakan mata kontrol. Namun, klan pesona rubah dapat menggunakan pesona, dan kekuatan mental mereka lebih kuat daripada orang biasa, jadi tidak mudah untuk mengendalikan mereka. Apa, kamu sebenarnya? Patriark muda itu terkejut, tetapi mata kontrol Ye Xuan diaktifkan dengan sangat diam-diam, dan dia tidak tahu siapa yang mempermainkannya. Dia bertahan, dan meskipun keinginannya kuat, Ye Xuan menebas dengan pedangnya lagi, dan perutnya pecah. Apakah kamu ingin mati? Ye Xuan segera berkata dengan suara rendah ketika dia melihat bahwa aktivasi kedua mata kontrol gagal. Kalimat ini menyentuh pikiran patriark muda itu. Siapa yang ingin mati? Ketiga kalinya mata kontrol akhirnya berhasil. Kepala suku muda Huang Qiong dikendalikan oleh Ye Xuan dan menjadi pelayan Ye Xuan. Kamu diobati dulu. Ye Xuan melemparkan botol darah. Kepala suku muda itu meminum botol darah itu, dan luka-lukanya segera pulih hingga sebagian besar kekuatannya. Kemudian, Ye Xuan langsung mengambil cincin Qiankun-nya. Seperti yang diharapkan dari kepala suku muda dari suku besar, dia benar-benar kaya. Saat Ye Xuan menyentuh cincin Qiankun, sebuah perintah terdengar di benaknya. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tahap tengah kesengsaraan kedua tertinggi. Sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat. Sekarang, apa yang dia takutkan dari kepala suku Huang Qiong? Namun, yang dia inginkan adalah mengendalikan suku Huang Qiong secara diam-diam, daripada langsung bergegas membunuh kepala suku dan tuan-tuan suku Huang Qiong. Bab 834, menanyakan informasi. Kau, pergi dan panggil ayahmu keluar. Kata Ye Xuan. Ya. Kepala suku muda dari suku Huang Qiong mengangguk langsung. Meskipun agak tidak manusiawi memintanya untuk memanggil ayahnya, begitulah dunia ini. Baguslah Ye Xuan tidak terburu-buru masuk ke suku Huang Qiong. Yang kuat dihormati. Ini adalah ungkapan yang diketahui semua wanita dan anak-anak.
Tak lama kemudian, kepala suku muda itu muncul bersama para kepala suku dari suku Huang Qiong. Ayah, izinkan aku memperkenalkanmu dengan ini. Aku bertemu mereka saat aku berlatih di luar. Mereka ingin bergabung dengan suku Huang Qiong kita. Kepala suku muda itu tersenyum dan menatap Ye Xuan dan yang lainnya. Saat ini, Yu Xinyi sudah bersembunyi. Oh, dari klan macan tutul gila, ada juga manusia. Mata kepala suku Huang Qiong berbinar. Di dinasti pesona rubah, manusia tidak diperlakukan sekeras di dinasti macan tutul gila. Bagaimanapun, dinasti pesona rubah mengendalikan dinasti Tianbo dan sering mencari bibit manusia potensial di dinasti Tianbo. Bagus, bagus sekali. Kepala suku Huang Qiong sangat senang dan berkata, saya akan segera kembali ke suku untuk menyambut kalian berdua. Baiklah. Ye Xuan dan leluhur macan tutul gila mengangguk dan segera mendekat. Setelah Ye Xuan mendekat, dia segera memberi perintah kepada leluhur macan tutul gila, kepala suku muda dan Zhang Wei. Dalam sekejap, angin bertiup. Keempat makhluk tertinggi tingkat menengah menyerang kepala suku Huang Qiong secara bersamaan. Dari kepala suku muda, kita dapat mengetahui bahwa kepala suku Huang Qiong sangat kuat. Dalam beberapa tahun, dia mungkin dapat melewati 3 kesengsaraan tertinggi. Kepala suku Huang Qiong terkejut. Keempat orang itu tiba-tiba menyerang, tetapi itu di luar dugaannya. Bagaimanapun, salah satu orang yang menyerangnya adalah putranya sendiri. Boom, 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 boom. Keempat serangan itu semuanya jatuh pada kepala suku Huang Qiong. Bahkan jika kepala suku Huang Qiong kuat, dia tidak dapat menghentikan serangan kekuatan penuh dari keempat orang itu. Yang terpenting adalah Ye Xuan sekarang telah menembus ke tahap tengah dari yang tertinggi kedua. Nak, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, kepala suku Huang Qiong tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Ye Xuan. Apa? Ye Xuan sedikit terkejut, karena tubuh emas tertinggi dari kepala suku Huang Qiong memang kuat. Dia hanya menyebabkan cedera ringan pada lawan dengan serangan kekuatan penuhnya. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak takut, lagi pula, dia hanya mendengar suara cepat. Niat pedangnya yang 10% telah berubah menjadi 15%. Niat pedangnya ini dipahami oleh Dewa Pedang 8 Desolate ketika dia menjadi Kaisar Agung Alam Dewa Kekosongan. Kualitasnya sangat tinggi. Jika orang biasa mendapatkannya, mereka mungkin tidak dapat memurnikannya, dan bahkan jika mereka memurnikannya, mereka tidak dapat memurnikannya sepenuhnya. Ye Xuan mencoba memurnikannya sebelumnya, tetapi tidak pernah berhasil. Untungnya, kristal penelannya cukup istimewa untuk ditelan. Menelan secara khusus sama dengan pemurnian lengkap. Singkatnya, niat pedang Ye Xuan sangat tinggi. Seni pedang kaisar tebas. Tinju ledakan langit. Sebuah tebasan dan bayangan tinju bertabrakan, menghasilkan gelombang udara yang besar, hampir mengguncang pepohonan di seluruh gunung. Bakat kepala suku Huang Qiong tidak tinggi, tetapi niat tinjunya juga telah berkembang menjadi 10%. Sayangnya, Ye Xuan sekarang memiliki 15% niat pedang. Boom! Niat tinju itu langsung tersebar, dan Ye Xuan, yang mengandung 15% niat pedang, jatuh langsung di kepala suku Huang Qiong. Dalam sekejap, dia memuntahkan seteguk darah, dan darah menyembur keluar dari dadanya. 15% niat pedang, ini tidak mungkin. Kepala suku Huang Qiong terkejut. Bahkan dia hanya memahami 10% niat tinju, tetapi Ye Xuan benar-benar mencapai 15%. Mata ilusi terlarang. Mata kontrol. Sementara pihak lain terkejut, Ye Xuan dengan cepat menggunakan mata langit. Kamu ingin mengendalikanku? Ini tidak mungkin. Kepala suku Huang Qiong mulai melawan, tetapi dia sudah terluka parah. Rasa sakit yang parah membuat tekadnya sedikit linglung. Melawan. Ye Xuan terus menyerang, dan kaisar pedang lain yang mengandung 15% niat pedang jatuh di kepala suku Huang Qiong. Saat ini, dia sudah terluka parah dan diambang kematian. Jika dia terkena pedang lain, dia mungkin akan mati. Kau ingin mengendalikanku? Mustahil. Kepala suku Huang Qiong berteriak dan terus melawan. Ye Xuan menggunakan mata ilusi dan mata wawasan padanya 3 kali berturut-turut. Kekuatan pupilnya terlalu besar. Jika dia gagal di ronde berikutnya, tidak akan ada cara lain. Mata ilusi. Mata kendali. Sayangnya, kepala suku Huang Qiong agak kuat, jadi Ye Xuan harus menyerah. Karena kau tidak bisa mengendalikannya, mati saja. Mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi dingin dan dia menyerang secara langsung. Tidak. Kepala suku Huang Qiong sangat tidak rela, karena ia benar-benar meninggal di hadapan putranya, dan inti masalahnya adalah putranya dikendalikan oleh musuh. Bang!
Ketika pedang ini jatuh ke kepala suku Huang Qiong, pedang itu menusuk dadanya dan ia langsung jatuh. Ketika tubuhnya jatuh dari udara, mata kepala suku muda itu sama sekali tidak berubah, seolah-olah orang yang meninggal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Mulai sekarang, Anda adalah kepala suku Huang Qiong. Ye Xuan berkata kepada kepala suku muda itu. Baik, Tuan. Kepala suku muda itu mengangguk. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat pergi dan menyingkirkan cincin Qian Kun dan mayat kepala suku Huang Qiong. Tidak ada lagi. Ye Xuan merasa sedikit menyesal. Ia ingin mendapatkan harta karun lain yang dapat membuka mata surgawi, tidak peduli yang mana itu. Mata ilusi dan mata kendali keduanya terkait dengan kemauan musuh, yaitu kekuatan mental. Namun, ada mata terbakar di mata surgawi yang dapat melemahkan kemauan musuh. Jika Ye Xuan telah mempelajari mata terbakar ini, maka dia mungkin telah berhasil sekarang. Namun, sangat baik juga untuk bisa mendapatkan begitu banyak harta. Yu Xinyi, sekarang kamu bebas, kamu segera kembali ke suku Lianyun, bawa semua orang ke sini, dan bergabung dengan suku Huang Qiong. Suku yang bergabung akan tetap disebut suku Lianyun. Perintah Ye Xuan. Ya. Yu Xinyi segera mengangguk. Sekarang setelah Ye Xuan membebaskannya, dia tidak lagi berada di bawah kendali Ye Xuan. Namun, Ye Xuan telah membunuh bahkan orang terkuat di puncak level tertinggi kedua, jadi bagaimana mungkin dia berani tidak patuh? Leluhur macan tutul gila, Zhang Wei, kalian juga bebas. Ye Xuan tiba-tiba membebaskan keduanya lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada orang lain, jadi lebih baik menghemat ruang. Saat ini, satu-satunya orang yang dia kendalikan adalah patriark muda suku Huang Qiong. Pada saat itu, mereka semua pergi ke suku Huang Qiong sebagai tamu. Periksa berita untukku segera. Ye Xuan segera memerintahkan. Ya. Zhang Yao, patriark muda suku Huang Qiong mengangguk, lalu meninggalkan rumah dengan beberapa lembar kertas. Ye Xuan berada di kediaman patriark di suku Huang Qiong, melihat peta. Dia menemukan bahwa lempeng benua batu darah benar-benar sangat besar. Dalam ribuan tahun sejak benua timur dan benua utama tidak lagi sejajar, wilayah benua utama tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih besar, yang membuatnya bingung. Bab 835 ada berita. Untungnya, ada seorang wanita rubah cantik di sebelahnya. Dia adalah istri dari pemimpin klan muda Zhang Yao, jadi Ye Xuan langsung bertanya. Tuanku, peta milikmu ini memiliki sejarah setidaknya 5.000 tahun. Ada banyak orang kuat di benua utama sekarang. Mereka mencari pulau-pulau dari luar negeri dan kemudian menyatukannya ke benua batu darah. Wanita rubah cantik itu menjelaskan. Pindahkan pulau-pulau itu dan kemudian menyatukannya ke benua batu darah. Ye Xuan terkejut. Bahkan sekarang, dia mungkin tidak dapat memindahkan pulau. Apakah kamu tahu alam apa yang berada di atas yang tertinggi? Ye Xuan bertanya lagi. Di atas yang tertinggi, ada alam yang disebut 3 kesulitan kecil tertinggi. Kesulitan pertama adalah tubuh fisik, kesulitan kedua adalah energi sejati, dan kesulitan ketiga adalah roh. Setiap kali kamu melewati kesulitan, kekuatanmu akan berlipat ganda. Wanita rubah cantik itu berkata. 3 kesulitan kecil tertinggi, mungkinkah patriark Yin yang ada di alam ini? Ye Xuan menyipitkan matanya. Sekarang dia baru berada di tahap tengah kedua dari Supreme, dan baru selamat dari 2 Supreme Tribulation. Jaraknya terlalu jauh. Pada saat ini, pemimpin klan muda Zhang Yao yang pergi kembali. Tuan, ada berita. Zhang Yao masuk dengan cepat. Ye Xuan berdiri dengan tergesa-gesa dan bertanya, berita yang mana? Dia meminta Zhang Yao untuk mencari tahu 2 hal, satu adalah Yin yang patriark, dan yang lainnya adalah sesuatu yang dapat membuka mata surgawi. Pada saat ini, Ye Xuan berharap Zhang Yao akan mencari tahu tentang Yin yang patriark. Sayangnya, dia kecewa. Ini tentang Red Flame Root. Zhang Yao berkata dengan tergesa-gesa. Aduh. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan bertanya, di mana Red Flame Root? Di Silver Wing City, Lord of Silver Wing City baru-baru ini mengadakan kompetisi seni bela diri. Red Flame Root ini adalah hadiah untuk tempat kedua dalam kompetisi seni bela diri. Zhang Yao menjawab. Hadiah untuk tempat kedua. Ye Xuan mengangkat alisnya. Red Flame Root adalah suatu keharusan untuk membuka Burning Eye. Selama mata terbakar dibuka, tingkat keberhasilan mata terlarang ilusi dan mata kontrol akan meningkat pesat. Apa hadiah untuk juara pertama? Ye Xuan bertanya lagi. Zhang Yao segera menjawab, menjadi menantu penguasa kota sayap perak.
Putri penguasa kota sayap perak berusia 14 tahun ini dan dapat menikah, jadi penguasa kota sayap perak ingin mencarikan seorang suami untuk putrinya. Waktunya 3 hari lagi. Oh. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Dia tidak tertarik pada gadis kecil berusia 14 tahun dari klan rubah tampan ini. Yang dia inginkan adalah akar api merah. Kali ini kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jaga baik-baik suku Lian Yun. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia langsung pergi. Suku Huang Qiong berada jauh dari kota sayap perak. Dengan kecepatannya, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 2 hari untuk mencapainya. Penguasa kota sayap perak sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak 3 kesengsaraan tertinggi. Jika dia bisa menjadi menantunya, itu bisa dikatakan sebagai langkah menuju surga. Titik. Song Caijing dan Song Jue ditangkap pada hari pernikahan mereka. Ini merupakan pukulan besar bagi Ye Xuan, jadi yang dipikirkan Ye Xuan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan Anda dapat melindungi kerabat Anda. Ye Xuan melakukan perjalanan selama 2 hari dan akhirnya tiba di kota Silver Wing sehari sebelum kompetisi seni bela diri. Besok adalah hari ketika penguasa kota Silver Wing akan mengadakan kompetisi seni bela diri untuk merekrut seorang pengantin. Orang ini sangat kuat, dan saya khawatir akan ada banyak orang yang datang untuk berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah alam tertinggi tahap kedua saya sudah cukup. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dia bisa mengalahkan puncak alam tertinggi tahap kedua, dan dia seharusnya bisa mengalahkan tahap awal alam tertinggi tahap ketiga. Namun, jika alam tertinggi tahap ketiga muncul, maka dengan niat pedang 15% miliknya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada lawan kecuali dia dapat meningkatkannya menjadi 20%. Aku belum banyak bertarung hidup mati akhir-akhir ini, dan niat pedangku perlahan membaik. Kali ini, aku ingin berlatih keras, dan akan lebih baik jika aku bisa meningkatkan niat pedangku lagi. Ye Xuan berencana. Secara umum, niat pedang dan alam dapat dihubungkan. Alam tertinggi tingkat pertama yang memahami 10% niat pedang dianggap memenuhi syarat, dan alam tertinggi tingkat kedua yang memahami 20% niat pedang dianggap memenuhi syarat. Dia sekarang berada di alam tertinggi tingkat kedua, dan telah memahami 15% niat pedang, yang biasa saja. Jika Dewa Pedang 8 Desolate tahu bahwa Ye Xuan baru mencapai 15% niat pedang, dia mungkin akan menghajar Ye Xuan sampai mati. Bagaimanapun, Dewa Pedang 8 Desolate telah memahami niat pedang ketika dia menjadi kaisar alam dewa virtual. Kualitas niat pedangnya sangat tinggi, jauh melebihi niat pedang yang dipahami oleh para dewa setengah langkah dan dewa tertinggi. Segera, hari berikutnya tiba. Siang harinya, Ye Xuan mengikuti arus orang-orang dan datang ke arena untuk mengikuti kompetisi bela diri. Kompetisi bela diri dibagi menjadi beberapa tahap. Babak pertama adalah audisi. Setiap orang harus mengalahkan 3 lawan dengan level yang sama atau 1 lawan senior untuk lolos. Di babak kedua, setiap orang harus mengalahkan lawan senior. Jika tidak ada level yang lebih tinggi di antara para kontestan, orang dengan level tertinggi akan otomatis menang. Setelah 2 babak ini, kompetisi akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota sayap perak di tempat. Saya sekarang berada di tahap tengah bencana tertinggi kedua. Jika saya ingin lolos audisi, saya harus mengalahkan 3 lawan dengan level yang sama. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah saya adalah manusia. Apakah pihak lain mengizinkan saya untuk berpartisipasi atau tidak? Ye Xuan memikirkannya dalam hatinya. Dia adalah manusia, dan di mata klan pesona rubah, dia adalah alien. Oleh karena itu, dia punya rencana lain dalam pikirannya, yaitu untuk meraup keuntungan dari nelayan itu. Jika seseorang mendapat tempat kedua, dia akan merebut akar api merah dari pihak lain. Segera, Ye Xuan mengikuti kerumunan ke sebuah arena di pusat kota sayap perak. Arena ini dibangun oleh penguasa kota sayap perak dan tidak dapat dihancurkan. Ada juga formasi di sekitarnya, jadi bertarung di dalamnya tidak akan secara tidak sengaja melukai orang lain. Ye Xuan melirik dan melihat bahwa sudah ada ribuan supremes yang datang untuk menonton atau berpartisipasi dalam pertempuran. Dinasti Suci Perantara adalah dinasti suci perantara, yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari dinasti suci api matahari. Jumlah supremes di sebuah kota 100 kali lebih banyak daripada dinasti suci api matahari. Tentu saja, sebagian besar supremes di sini berasal dari klan pesona rubah, yang merupakan kumpulan master dari suku yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kota sayap perak. Sebenarnya hanya ada beberapa ratus orang yang benar-benar mencapai Supreme Bencana kedua.
Ye Xuan membuat perhitungan kasar. Karena ada terlalu banyak orang, dia tidak dapat mengatakan berapa banyak supremes bencana ketiga yang tersembunyi di antara orang-orang ini. Namun, dia melihat beberapa ras, termasuk manusia, rubah, ular, dan harimau yang kuat, raksasa, dan sebagainya. Benar-benar menakutkan. Raksasa itu tingginya 3 atau 4 meter. Bisakah putri penguasa kota sayap perak menanggungnya? Ye Xuan berpikir dengan beberapa pikiran jahat. Pada saat ini, di sini, penguasa kota ada di sini. Penguasa kota berhasil mencapai puncak 3 kesengsaraan tertinggi beberapa tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah dia telah berhasil mencapai 4 kesengsaraan tertinggi. Aura yang kuat, mungkin dia sudah berhasil. Lihat, itu putri penguasa kota. Dia sangat cantik. Tidak ada seorang pun di klan rubah kita yang jelek, tetapi ini pertama kalinya aku melihat yang secantik ini. Kalau saja. Tes. Sekelompok orang mulai mengobrol, dan perhatian Ye Xuan tertuju pada mereka. Mata wawasan.